tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Sering saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sekitar bulan Mei yang lalu, bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan melontarkan nyinyiran kepada lawan politiknya Ganjar Pranowo usai resmi diusung oleh PDIP sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Di depan para relawannya yang hadir di Istora Senayan, Jakarta, Anies melontarkan nyinyiran terhadap kebiasaan dan hobi Ganjar Pranowo yang dinilai hanya untuk kepentingan konten, yang suka pamer foto, lari-lari kemudian diposting di akun media sosialnya. Hal itu menurut Anies sangat bertolak belakang dengan kebiasaannya yang mengaku sering melakukan perjalanan sendiri ke pelosok-pelosok tanpa kamera untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa perjalanan yang ia lakukan bukan untuk konten layaknya yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sejauh ini Ganjar Pranowo yang mendapatkan sindiran dan nyinyiran semacam itu menanggapinya dengan kesan santai. Kalau toh harus membalas, Ganjar lebih banyak candanya. Misalnya, ketika dapat sindiran suka lari-lari, dia justru membalasnya dengan mengajak untuk berolahraga supaya tubuh dan jiwanya sehat. Namun saat diundang sebagai salah satu narasumber di acara Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Makassar pada hari Kamis 13 Juli 2023 yang lalu, Ganjar melontarkan pernyataan yang bisa membuat Anies malu dan tak berkutik. Dengan tegas, Ganjar menyatakan setuju bahwa saat ini bukan untuk saling membentur-benturkan antar kontestan pemilu. Jangan sampai pemilu malah membuat pembelahan sosial. Jangan sampai hoaxnya bertebaran dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Sering saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau ketika Mega Prabowo. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda dulu. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, disadari atau tidak, kebiasaan Anies yang suka melontarkan sindiran dan nyinyiran kepada lawan politik akan membuka pintu bagi relawan dan pendukungnya untuk melakukan hal yang sama. Bahkan bisa jadi malah di luar kendali, di luar kontrol dengan menyerang lawan politik lebih kencang, lebih masif dengan mengobrol hoax di media sosial. Imbasnya tentu sangat fatal. Kontestasi Pilpres bukannya untuk menjadi ajang mengadu gagasan dan program,
melainkan justru sibuk menyerang lawan melalui propaganda dan kampanye hitam atau black campaign untuk mendowngrade dan membunuh karakter lawan politik. Ada adagium klasik, buah apel jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya karakter seorang anak tidak jauh berbeda dengan karakter orang tuanya. Nah, di tahun politik seperti saat ini, adagium itu tampaknya telah berubah menjadi karakter relawan dan pendukung mencerminkan karakter sosok yang didukung. Bisa jadi adagium politik semacam ini relevan dengan suasana di tahun politik yang makin memanas saat ini. Kita tentu saja cukup menyayangkan apabila masih ada bakal capres yang suka main sindir atau melontarkan nyinyiran kepada kandidat lain, siapapun mereka. Pasalnya, jika kebiasaan dan hobi yang sangat kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi semacam itu terus berlangsung, justru akan menjadi model bagi para relawan dan pendukungnya untuk melakukan hal yang sama, bahkan mungkin jauh makin sulit untuk dikendalikan. Dalam situasi seperti itu, ada baiknya setiap kandidat presiden perlu memberikan keteladanan kepada para relawan dan para pendukungnya masing-masing agar nilai-nilai demokrasi menjelang kontestasi Pilpres 2024 bersih dari kampanye hitam dan tebaran hoax. Lebih difokuskan pada kontestasi gagasan dan program yang ditawarkan kepada rakyat sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara yang besar dan maju sebagaimana gagasan visioner para founding fathers, para bapak bangsa, sebagaimana tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.